Kita hidup di negara demokrasi, negara yang katanya menghargai suara setiap orang. Tapi pertanyaannya, apakah kita benar-benar mendengar atau hanya menunggu giliran bicara? Karena ada suara yang selalu dianggap tidak penting, dan ada yang terbiasa merasa suaranya paling benar. Baik semuanya, perkenalkan nama aku Amanda Berjumliadi. Aku bakal menjelaskan mengenai implementasi pancasila di kehidupan sehari-hari. Yang pertama, kita akan membahas ketuhanan yang Maha Esa. Nah, ketuhanan yang Maha Esa ini kita harus mereka Hari ini kita jadi nggak sih? Berangkat? Iya jadi. Itu jam berapa ya? Kalau nggak salah selesai kuliah ini. Oh gitu ya. Udah nanti kita bareng aja. Dari itu kita harus memberikan toleransi. Sekian presentasi dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dari tadi implementasi Pancasila yang dijelaskan oleh teman kalian, kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita rapat kan? Iya. Yaudah, aku bareng kalian ya. Oke. Kalian rapat kan hari ini? Iya. Yaudah, tadi yuk. Yuk. Yang pertama adalah seni tradisional, yang kedua adalah seni musik, dan yang ketiga adalah belajar kreatif. Menurut pendapat kalian gimana? Menurut aku konser musik dong, rame, banget ini pasti. Setuju banget, konser musik lebih menarik. Yang lain mah tinggal zaman. Tapi budget kita Nanti dipikirin, yang penting temanya dulu. Oke, kalau dari aku sendiri, aku mau usung budget kreatif. Biayanya lebih terjangkau, semua orang bisa terlibat, seperti jualan atau pameran karya. Aduh, belajar mah biasa banget, nggak ada gregetnya. Tapi aku tuh lebih setujunya kita tuh belajar kreatif atau budaya tradisional. Kan kita ketahui kalau kita tuh budgetnya tuh sedikit, karena kalau konser musik itu kita tuh butuh biaya yang lebih besar, terutama mau undang artisnya siapa, sound systemnya, bahkan Kamu tuh nggak tahu kalau temanya menarik, pasti sponsornya pasti bakal banyak yang masuk. Udah deh, konser musik itu paling bagus pilihannya. Iya bener, kamu ini terlalu overthinking sih. Ya, kamu udah ngomong Amanda 2 kali, dia belum selesai ngomong. Ya tapi poinnya udah jelas kan? Yaudah sekarang vote aja. Siapa yang setuju konser musik, angkat tangan. Kok cuma berdua aja? Kalian nggak setuju? Karena kita nggak bisa voting sekarang. Aku belum selesai jelasin usulan aku, Amanda juga belum selesai ngomong. Ini bukan musyawarah. Ini karena kamu mau menang sendiri aja. Lebay, ini demokrasi. Siapa yang suaranya paling banyak, dia yang menang. Itu fair. Demokrasi itu bukan tentang siapa suara yang paling banyak, tapi ada prosesnya, ada etikanya. Kita stop dulu deh, nggak perlu di stop. Kita foto ulang sekarang. Ini karena kamu mau menang sendiri aja. Lebay. Halo semuanya. Oke, boleh aku ikut duduk? Soalnya suara kalian kedengeran dari sana. Iya, boleh. Aku mau nanya kalian. Sebenarnya kalian paham nggak sih makna dari sila keempat Pancasila? Tahu, paham. Sila keempat Pancasila itu keputusan yaitu melalui musyawarah untuk menentukan dan suara itu harus diakui. Benar, tapi dari yang aku lihat tadi emangnya yang kalian lakuin itu sesuai sama arti permusyawaratan? Kita kan udah dengerin semua orang nih. Emang benar, tapi tadi Manda omongannya udah dipotong 2 kali. Terus juga Chelsea sebelum selesai ngasih tahu usulannya udah kamu potong juga.
Bukan kayak gitu kan sebenarnya. Itu namanya ambil kesimpulan yang udah kamu tentuin dari awal. Jadi sila keempat itu memiliki kata yang penting di dalamnya, yaitu adalah hikmat kebijaksanaan. Artinya putusan itu diambil bukan dari emosi, bukan juga dari siapa yang suaranya paling besar, dan juga bukan juga diambil dari vote yang terburu-buru. Permusyawaratan itu dipertimbangkan dulu dengan kepala dingin, baru akhirnya kita akan nemuin titik temu yang dimana semuanya bakal setuju. Jadi voting itu bukan cara utama dalam musyawarah ya. Voting itu jalan terakhir, Cel. Jadi sebelum sampai di titik itu, semua orang itu berhak didengar dulu suaranya. Argumennya juga harus dipertimbangkan dulu. Nah, itu baru disebut dengan perwakilan yang adil. Jadi seharusnya omongan aku tadi harus didengar dulu ya, bukan langsung dipotong. Justru usulan yang paling banyak itu yang paling berharga dalam bermusyawarah. Soalnya siapa tahu di situ tersembunyi sudut pandang yang belum tentu terpikirkan oleh orang lain. Sorry guys, telat. Jadi gimana rapatnya tadi? Rapat kita tadi udah 3 usulan. Yang pertama ada pentas seni tradisional, yang kedua ada musik, dan yang ketiga ada bazar kreatif. Nah, kita ulangin aja ya rapatnya. Kita dengerin soal semua orang. Anda kamu tadi ngomongin soal budget ya, ya? Jelasan Iya, Fis. Jadi budget kita kan tadi sekitar 2 jutaan. Nah, konser musik itu butuh minimal 5 juta untuk sound system, dan pengisi acara. Sedangkan bazar kreatif itu atau pentas budaya bisa kita jalankan dengan budget yang ada. Bahkan bisa jadi sumber pemasukan kalau kita kelola dengan baik. Aku ada usulan, kita bisa gabungkan 2 konsep bazar kreatif dalam pertunjukan budaya kecil-kecilan. Lebih unik, lebih terjangkau, dan semua anggota bisa berpartisipasi. Jadi bagus tuh, lebih inspirasi ada kayak suami kita jangan selalu berburu. Tapi kalau dipikir di dalam itu masuk akal juga. Maaf ya kanan, nanti aku mau kamu terus. Kira Aku juga bisa maaf, harusnya ini punya batas lebih dan Oke, jadi kita sepakat ya, kita gabungin 2 konsep, yaitu musik tradisional sama bazar kreatif ya. Nah, ini baru namanya sambung. Number that you'll ever do. Two can be as bad as one. It's the loneliest number since the number